Pengendalian. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa. Berdoa dimulai. Boleh doa selesai. Silakan duduk kembali. Alia Oka, Hadir. Kesna, Abika, Ferry, Rizky, Sandy, Yoga, Rama, Rangga, Kananda, Aulia, Ayu Citra, Nadia, Elsa, Angga Lata, Feby, Rizka, Saskia. Oke, dua orang yang nggak masuk, ya. Anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya, bukunya, ya. Ya, kita akan belajar tentang barisan artikel. Nah, ini gambarannya, ya. Kalau tidak salah, di SMP kalian pernah nggak saya mendapatkan pelajaran tentang ini? Pernah nggak? Nah, ada tentang pola, ada tentang barisan, lalu baru masuk ke barisan aritmatika. Ya, selanjutnya, nah, pernahkah kalian mendengar kata pola bilangan? Silakan, ada nggak yang bisa menjawab? Pernah nggak dengar kata pola bilangan? Saya tadi SMP sudah pernah, coba diingat-ingat lagi materi di SMP. Ada yang tahu nggak? Siapa? Silakan, Yoga. Pola bilangan adalah sekelompok bilangan yang terurut berdasarkan aturan tertentu. Ya, pola bilangan benar adalah kelompok bilangan yang terurut berdasarkan aturan tertentu. Yang lainnya ada yang tahu lagi? Cukup? Oke, kalau cukup memang benar sekali apa yang dikatakan Yoga. Pola bilangan adalah susunan barisan, susunan apa namanya bilangan yang terurut berdasarkan aturan tertentu. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contohnya? Contoh pola bilangan. Coba lagi, boleh dituliskan di papan salah satu contoh pola bilangan. Silakan. Yoga absen dari mana? Ya, coba disebutkan kalau pola bilangan genap diawali dengan huruf angka berapa? Angka 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya, benar sekali. Terima kasih Reno. Ada lagi pola bilangan yang lain? Tidak ada? Ada. Bilangan apa? Bilangan segi 3. Siapa yang mau menampilkan? Yoga, boleh? Yang lainnya kemana? Tidak mengerti. Oke, coba Yoga ditampilkan pola bilangan segitiga. Yang mana namanya pola bilangan segitiga?
3. Yang mana yoga? 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ya, benar sekali. Itu pola bilangan segitiga. Nah, kalau digambarkan ya, terima kasih yoga. Kalau digambarkan ya, supaya lebih memahami yang mana namanya pola bilangan segitiga. Nah, misalkan ada satu dulu apa namanya benda. Setelah itu membentuk segitiga. Setelah itu bertambah lagi supaya mau bentuknya segitiga. Nah, mau? Setelah itu dan seterusnya sehingga dia membentuk 1, kemudian 3, 6 dan seterusnya. Jadi bisa kalian gambarkan sendiri. Ya, itu pola bilangan, contoh pola bilangan. Nah, ini dia. Nah, ada pola bilangan ganjil yang mana itu dirumuskan dengan 2n+1, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya. Ada pola bilangan segitiga, 1, 3, 6 dan seterusnya. Ada pola bilangan persegi, kemudian pola bilangan persegi panjang. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di kegiatan ini. Kemudian, nah ini anak-anak, mengapa kita harus belajar barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu ternyata diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan, yang pertama di sini ada barisan orang, ya. Kemudian kalian melihat nggak di sini ada jarak? Ada jarak ya. Nah, itu fungsinya supaya barisan itu teratur. Ternyata barisan itu menerapkan konsep barisan aritmatika. Coba kalian perhatikan lagi stadion. Pernah ke stadion? Pernah. Bagaimana bagaimana bentuk stadion itu? Apakah yang berjam apa ya bahasanya? Masih sama dengan minggu lalu. Ya, silakan nanti kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Kemudian ada 6 fase atau 6 tahapan belajar kita. Ya, hari ini fase pertama ada stimulasi, kemudian ada problem statement, ada data collection, kemudian ada data processing, ada verifikasi, dan terakhir ada rangkum. Ada 6 kegiatan. Kemudian penilaiannya masih sama, penilaian sikap itu yang terpenting, keterampilan dan pengetahuan. Ya, selama proses pembelajaran. Ya, kemudian silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Ya, masih ingat kelompoknya ya? Silakan bangun. Ya, ayo berkumpul dengan kelompok. Kelompok 1 ya, terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa kelompok ya? 6 ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang di belakang boleh pindah ke depan. Silakan ayo. Mengadakan pentas seni untuk amal yang terbuka untuk masyarakat umum. Hasil penjualan tiket acara tersebut akan disumbangkan untuk korban bencana alam. Panitia memilih tempat berupa gedung pertunjukan yang tempat duduk penontonnya berbentuk sektor lingkaran terdiri dari 6 baris. Nah, itu sudah Ibu coba bantu dengan gambar kerangka gedungnya, ya. Pada baris pertama terdapat 25 kursi dan setiap baris berikutnya bertambah 10 kursi. Sampai di situ kira-kira bisa membayangkan? Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan nggak dulu dari
setiap kan kursi pertama kan ada 25 kursi. Ya. Setiap baris kan diketahui kan kita masuk dulu. Ya. Jadinya terakhir itu dia Bu 25, 35, 45, 55, 65, 75, 80 dan seterusnya ya. Benar sekali. Apa yang dikatakan Rama itu tepat sekali, berarti dia sedang memahami isi bacaannya. Benar. Bahwa soal ini membentuk suatu barisan. Barisan pertama 25, barisan kedua bertambah dia 10. Jadi 35 bertambah lagi 10 dan seterusnya. Kemudian, nah permasalahannya belum Ibu munculkan. Nanti ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Nah, jadi LKPD ini semua anak menjawab ya. Jadi tidak lagi satu kelompok satu LKPD, tapi semuanya. Ya, ngerti ya? Kelompok satu? Kelompok berapa? Kelompok dua di mana? Oh, di situ. Berapa orang? Lagi saudara. Ini kelompok? Berapa orang? 5 orang. Kelompok ada kelompok besar? Kelompok? Terakhir? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, di situ walaupun ini identitasnya, ya, itu isinya masih nama kelompok, jadi semua anggota kelompoknya dicantumkan namanya, ya. Kemudian nanti semua siswa, semua anggota kelompok menjawab juga, jadi semuanya bekerja, ya. Silakan identitasnya diisi dulu. Silakan identitasnya dilengkapi dulu, ya. Setelah itu kalian amati permasalahan yang ada pada LKPD-nya. Bebas. Yang penting semua anggotanya tercatat. Ya, kalau misalkan kerja satu di kurangnya ya. Silakan kalian cermati, kalian baca dulu permasalahannya, kemudian kalian amati, analisis informasi apa saja yang kalian temukan di permasalahan itu.
Informasi apa yang kalian temukan? Ada yang bisa menjawab? Nampaknya lagi serius mengamati ya. Coba Aulia, informasi apa yang kamu temukan? Nak? Belum ketemu? Masih membaca? Masih membaca. Kalau di kelompoknya Jibril, informasi apa yang kamu temukan di permasalahan itu? Ada berapa? Ada 25 kursi di baris pertama. Kemudian bagaimana selanjutnya? Di setiap kursi ditambah 10 kursi atau di setiap baris? Ya, hati-hati membaca ya. Di setiap baris ditambah 10 kursi. Nah, ya. Anak-anak, informasi yang kalian dapatkan silakan kalian tuangkan di tabel yang sudah Ibu sediakan. Ya, silakan. Silakan tuangkan informasinya di tabel yang sudah Ibu sediakan. Sudah?
juga ada kan satu baris dari garis yang mungkin kurang kita coba Langkah
Sudah selesai mengisi tabelnya? Kalau sampai kenal berarti kan paling ketahui. Kalau kalian tahu nggak? Ini bisa pakai pangkatnya mana? Penulisan pangkatnya coba baca kalau sukunya tidak diketahui ditulisnya seperti apa? Ini ada di barisan berapa? Ya, maaf, Ya, anak-anak, tujuan dari LKPD itu adalah kalian menemukan sebuah rumus dari pola bilangan yang dibentuk. Ya, ayo silakan temukan sebuah rumus dari pola bilangan yang dibentuk. Sudah? Mana Rama? Yang mana? Ya. Baris kedua. Berapa ada di baris kedua? Ya. Oh ya, silakan. 35 itu dihasilkan dari bagaimana caranya mencari? Gimana? Ditambah 10. Ditambah 10 itu polanya bagaimana? Perhatikan baris pertama. Ya. 25 sama dengan baris pertama ada 25. Posisinya di baris pertama ada 25 posisi. Itu karena setiap baris itu kan terus berapa namanya bertambah satu bertambah satu kayak baris dikali 10 berarti 10 dapat dari mana? Apanya? Selisihnya ya. Sekarang 35 ini dibentuk dari gimana? Sama dengan 35 sama 25. Kenapa 35 ditambah 12?
1 kali 10 tambah 12 begitu saya beranjak dari garis sekarang Sudah ketemu rumusnya? Tunggu sebentar, Ibu mau memperbaiki ini. Silakan teman-teman. Ada kegiatan untuk dilambangkan dengan B. Suku pertama itu melambangkan barisan pertama. Katanya barisan pertamanya dinamakan apa? Kemudian selisihnya dinamakan B. Bagaimana pola yang terbentuk? Silakan hasilnya kalian tuangkan di kolom tersebut yang sudah Ibu sediakan.
Ini surat UN. Bagaimana pola yang terbentuk? Coba bisa kalian menjelaskan sama ibu. Bagaimana pola yang terbentuk? Coba kalian amati dengan baik. 25, 1, 2, 3, terus ada 10. Coba kalian amati dengan baik. 25 itu apa? Tadi 1, 2, 3 itu apa? 10 itu apa? Ya. 25 itu menunjukkan apa tadi? Baris pertama. Banyak isi temukan ini sekarang dengan pertanyaan. Bisa menggunakan. Hati-hati lagi. Ada 1 kurang 1, 2 kurang 1, 3 kurang 1, 1, 2, 3 ini menunjukkan apa? Coba kita amati pada silahnya. Ini sebelahnya sini aja. Perbedaan selisih barisnya. Selisih barisnya. Kalau ini itu apa? Sandi itu apa? Selisih ya itu namanya. Terus 1, 2, 3 ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Suku baris itu menamakan apa? Sesuaikan dengan pola yang dibentuk. Ada tanda kurungan. Lihat polanya di sini. Misalnya coba kalian amati 10 ini namanya apa tadi? Tadi dia sudah bilang selisih. Sekarang dibantu dengan pertanyaan kedua. Selisih itu disebut apa? B. Udah ketemu nggak rumusnya? Sekarang di sini. Sudah selesai menemukan bagaimana pola yang terbentuk? Jika sudah, ibu pandu lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Dapatkah kalian menentukan banyak kursi pada barisan ke-6? Silakan kalian buat berapa proses menentukan banyak kursi barisan ke-6 di kolom yang sudah ibu sediakan. Nih, baris ke 1, 2, 3 kemudian banyak kursi. Pada baris ke N, kalian tahu nggak banyak kursinya berapa? Pada baris ke N, misalkan di sini kan memang ada 6. Kalau misalkan ibu tanya baris ke 1000, tahu nggak? Nggak kan? Nah, itu dinamakan apa? Coba dibaca di sini lagi. Ada kalimatnya. Dia dinamakan apa? Bentuk umum. Cari bentuk barisan 5. Dinamakan apa? Baris ini dinamakan dengan apa? Itu ketemu 1.
Jadi kesimpulan dari barisan aritmatika adalah apa dan bagaimana rumusnya itu dituangkan menurut kata-kata di kelompok kalian. Nanti berapa kursi pertama? Lalu tadi menunjukkan apa? Dari kursi di sini katanya berapa tadi? Berarti di sini? Nah, B itu apa? Ya baris ya. Berapa ya baris bedanya? Ya kalau lihat input ini masukkan ke sini pas hasilnya. Ya. Sudah? Dan bagaimana rumusnya? Silakan langsung dituangkan dalam kolom tersebut.
Apa semuanya? Ini apa kalian? Ini ya? Ini 1 sampai 5. Setelah itu misalkan yang di bawahnya kok bisa dapat 110.000. 22 dikali 5 itu berapa? 22 dikali 110. Ini ya. Jadi gini. Perhatikan ke sini. Ya. Lanjutkan. Baris.
dibaca. Dibaca ulang. Apabila harga tiket baris pertama adalah paling mahal dan selisih harga tiket antara dua baris yang berdekatan adalah 10.000 dengan asumsi seluruh kursi penonton terisi sepenuhnya. Tentukanlah harga tiket yang paling murah. Bisa nggak mendapatkan? Baris pertama itu di mana posisinya? Di depan. Pakai di mana dia baris pertama? Karena paling mahal. Kalau paling murahnya di mana? Berarti kalian tuh pasti dari yang terpaling dulu atau termahal dulu? Tahu nggak harga tiket semua berapa? Apanya yang itu namanya? Itu kan selisihnya. Misalkan ya, kita nggak tahu ya, misalkan di sini termurah 100.000. Berarti garis kelima berapa? Masih jelas. 150. Jadi garis kelima berapa? 20. Garis ketiga? Garis kedua? 40. Garis itu bisa. Itu yang menunjukkan selisih selisih. Sekarang yang termurahnya sudah diketahui atau belum? Jadi bisa langsung ya. Didiskusikan ya, didiskusikan supaya nanti tidak pusing sendiri ya Rama ya. Sudah? Silakan dibuat dengan baik kesimpulannya, kemudian lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tentang harga tiketnya, ya. Nah, sekarang Ibu pandu sedikit, ya. Harga tiket paling murah itu ada di baris keberapa? Baris ke? Nah, coba silakan kalian sekarang analisis lagi proses selanjutnya. Oh, tidak di situ ditentukan paling mahal paling murahnya. Nanti
seperti proses mencari harga termurahnya. Karena si proses mencari nilai-nya tetap dilanjutkan aja. Ya jangan itu dijadiin patokan. Oh di sini hasil pengaliannya ini yang paling besar bukan di garis pertama, malah garis kedua. Nah itu jadi patokan. Itu hasil perkaliannya. Ya. Dan hati-hati menghitung. Ya, hati-hati menghitung supaya hasilnya tidak terpleset. Ya. Ya. Bagaimana kelompok Rizky?
Baris pertama sudah ketemu. Baris pertama ada berapa banyak? Ada banyak kursinya berapa? Kali 10, kalau 5 kali 10 itu iya, berarti ya. Berarti tambahkan coba ditulis dulu. Pertama, yes, berapa? Sampai dapat berapa baris dia ada di sini. Ini nggak masuk di sana ada pertama ada 25. Aulia, soal ketiga akan ditampilkan oleh kelompoknya Rama. Soal keempat ditampilkan oleh kelompoknya Angga Laka. Dan terakhir soal kelima kelompoknya Ferry.
depan. Kayak tadi ibu kehilangan mana lagi satu warna ini. Diperbesar dikit tulisannya sendiri. Nah, lagi sedikit ya. Ada ke depan mana? Ya. Ini baris ke-1. Ada banyak kursi 25. Pola bilangannya ada bentuk 25 sama dengan 25 ditambah dalam kurung 1 kurang 1 dikali 10. Ya, maksudnya ini 25 itu ada di garis berapa tadi? Baris pertama. Garis pertama. Oke, selanjutnya Baris kedua banyak kursi, ada 30 kursi. ya. Pola bilangan yang terbentuk 35 sama dengan banyak kursi yang pertama 25 ditambah dalam kurung baris kedua Ya. dikurang 1 dikali 10. Oke. 10 itu apa? 10 itu apa? Selisih ya. Baris. Ya. Oke, selanjutnya diperbaiki. Nah, pakai penghapus, ada penghapus ya. Ya. Oke. Baris ketiga ada banyak kursi 45 Ya.
dari yang tadi oleh jelaskan kan UN. Ya. Kan UN itu kan ada suku ke N. Ya. Jadi saya ubah N-nya menjadi suku ke 6. Ya, benar sekali. Sama dengan Ya. suku pertama tadi yang saya dibuatkan 25 Benar. ditambah Ya. yang ditanyakan suku ke 6, jadi saya tulis 6 Ya. dikurang 1 dikali 10. 10-nya itu selisih. Selisih, benar. Diperhatikan dulu anak-anak. Silakan lanjut. Jadi saya buat 25 ditambah 6, saya kurangkan dengan 1 kan Hasilnya. menjadi 5 dikali 10. Ya. Setelah itu. Nah itu 25 ditambah 5-nya dikali 10 jadi 50. Ya. Maka suku ke-6-nya berapa? Maka suku ke 6-nya menjadi 75. Ya, benar sekali. Ada yang berpendapat lain? Ya. Semua sama? Sama. Ya, silakan tepuk tangan pertama. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke soal nomor 4? Tidak? Soal nomor 4, siapa yang ikut tunjuk? Kelompok 3. Bagaimana kesimpulan yang kamu dapatkan terkait pertanyaan soal nomor 4? Silakan, siapa yang mau menjawab? Mau dari bangku, boleh, dan ke depan juga boleh. Kalau dari bangku berdiri. Silakan. Yoga, silakan. Kesimpulan dari kelompokmu apa? Kesimpulan kelompok kami bahwa bangsa Silakan di depan Yoga. Ya, Kesimpulan dari kelompok kami bahwa barisan aritmatika adalah ya. barisan bilangan dengan selisih dua suku yang berurutan adalah sama. Barisan bilangan dengan selisih yang berurutan, Dua suku yang berurutan. dua suku yang berurutan sama. Ada yang berpendapat lain? Kalau dari kelompok 1, bagaimana menurut kelompok 1? Barisan aritmatika itu? Coba berdiri. Kelompok kami Ya. di mana bilangan kedua berdasarkan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan kecil. Dengan suatu bilangan tertentu. Tertentunya itu sama atau berbeda? Yang sama. Jadi hampir mirip ya kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Kelompok 6 sama dengan Yoga. Kelompok 4 sama. Oke, jadi benar sekali barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan berurutan dan selisihnya sama. Bagaimana rumus yang kalian temukan? Boleh dituliskan. Bagaimana rumus yang ditemukan oleh kelompok? Oleh kelompok 3. Apakah sama dengan kelompok yang lain? Agak di ada garis tengah-tengah di situ nah. Ya, boleh jelaskan dulu apa maksudnya UN, terus ada A1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Bagaimana maksudnya? UN adalah suku ke N. Suku ke N nantinya, ya. Terus A itu adalah barisan sama. barisan pertama, lalu satunya itu maksudnya bagaimana? Pertama. Pertamanya, oh seperti itu. Terus Ditambah N itu suku. banyaknya baris, banyaknya baris. Bukan satu, B-nya selisih. Selisih, ya. Ibu ralat sedikit ya. Jadi kalau sudah menulis A, 1 ini tidak perlu ditulis lagi karena A itu sudah menunjukkan suku pertama. Ya, boleh dihapus dulu supaya jawabannya lebih tepat. Ya, itu rumus yang ditemukan sudah tepat sekali. Silakan duduk ya, terima kasih. Ya. Next, terakhir soal nomor 5, siapa tadi? Nomor 1, Erik, silakan. Masih menulis. Boleh apa orangnya saja yang di bawah. Ya, silakan. Siapa yang mau membantu ibu supaya menghapus papannya? Kan, boleh. Saja. Ada nilai plusnya ya, nilai kebaikan ya.
Dari ini 65 dikali
Dari 55 dikali 20.000 ini dia. Kemudian di mana dapat 45x? 45 dikali x ini dia. Kemudian 1.350.000. Hasilnya dari 30.000. Benar sekali. Terus dilanjutkan 35x dari 35 dikali x ini dia. Kemudian 1.400.000. 35 dikali 40 ini dia. Dan terakhir 25 dikali x, 25x tambah 25 kali 50.000 hasilnya 1.250.000. Nah, ibu tanya lagi. 20.750 dikurangi 5.750. 5 juta ini dapat dari mana? Nah, gimana itu? 5.750 itu dapat hasil dari mana? Dari mana? Dari mana, Rik? Benar? Benar. Yakin? Oke, setelah itu hasilnya saya mengambilnya dari 650.000 ditambah 1.100.000 ditambah 1.350.000 ditambah 1.400.000 ditambah 1.250.000. Oh, Erik langsung proses seperti itu. Ya, setelah itu Saya dapat hasil 15 juta dari 20.750.000 dikurang 5.750.000 300 x itu dapat dari mana? dari 75x tambah 65x ditambah 55x ditambah 45x ditambah 35x ditambah 25x jadi hasilnya 30x. 300 x. Setelah itu Erik apakah Saya bagi 15 juta dibagi 300x dibagi 300 x ya jadi 50.000x. 50.000 x. X-nya itu apa? Itu harga termurah. X-nya itu perlu tulis di sini atau enggak? Lu. Jadi penulisannya saja yang kurang tepat anak-anak ya. Ibu paham maksudnya Erik itu sedang mencari X, cuman penulisannya saja yang kurang tepat. Jadi ibu coba koreksi ya. Nah, sekarang ibu pengen tanya, maksud Erik buat U6 itu 50.000 dan seterusnya itu gimana maksudnya? Untuk ini untuk setiap barisnya di baris pertama baris kedua baris Apanya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Sedangkan tadi kalian sudah menemukan baris pertama itu 25, baris kedua 35 dan seterusnya sampai baris ke-6 75. Lalu 100.000 ini menunjukkan apanya? Harga tiketnya ya. Nah, jadi dilengkapi ya supaya nggak ambigu kalian. Harga tiket baris ke-6 atau U6. Di sini tulis harga tiket. Kan ya nggak keliru jadinya dengan yang tadi. Kemudian harga tiket di baris ke-5, harga tiket di baris ke-4 dan seterusnya. Sesuaikan dengan soal harga tiket yang mana yang ditanya? Yang termurah. Termurah itu yang mana? Nah, berapa harga tiketnya? 50.000. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Erik. Ya, ibu koreksi sedikit penulisannya supaya tidak terlalu salah. Ya, jadi di sini mohon maaf kita hapus dulu ya. Ya, sudah 300x ditambah 5.750. Karena yang kita cari nanti adalah yang memiliki variabel x, maka setiap ruas itu dikurangi 5.750. Maksudnya begini. Pindah ruas, pindah operasi ya. Sama dengan
Waktunya keburu habis. Ingat diisi nama, kelas dan nomor absen ya, dikumpulkan. Kerjakan sendiri. Terima kasih.
Nah, total di setiap sukunya. Kemudian rumusnya bagaimana? N kurang 1 dikali B. UN itu apa tadi? Suku ke N. Kalau A suku pertama, kalau N banyaknya suku, kalau B selisih. Ya, jadi itu yang kita pelajari tadi. Jadi kalian tidak ada rumus yang saya berikan, kemudian belajar dari pola-pola itu, kalian menemukan satu buah rumus, yaitu rumus suku ke N barisan aritmatika. Itu yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya Ibu akan melakukan tes, ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Kalau tidak, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Silakan pimpin dari kita. Ini semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai.